Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Jain Hobby Tech. Kali ini saya punya switch ya, gigabit switch merek Deli, tipe DGS 1024D ya, unmanaged ini, 24 channel, 24 port ya. Saya ingin memodifikasi switch ini untuk kebutuhan PoE ya, PoE outnya. Sebenarnya saya butuh setiap satu blok ini 8 ya, 8 kemudian 8, tapi yang saya butuhkan ada PoE untuk outputnya ya, PoE output untuk ke akses point. Misalkan dalam satu blok ini yang digunakan output, kemudian yang ini yang digunakan output, ini juga setiap satu blok hanya satu port. Tapi saya baru mau pasang atau modif satu aja dulu ini, dan sebenarnya udah selesai ya, udah tinggal ngetes. Ini sengaja karena dalam pengambilan videonya agak panjang, durasinya lama gitu, karena ada kendala di menentukan jalur. Saya sempat salah menentukan jalur dan sudah diperbaiki. Untungnya cuman baru satu yang salah nih, baru satu yang diputus. Nah, kemudian saya sambungin juga agak lama gitu, karena terlalu kecil. Saya ngambil jalur memotong jalur ini karena saya pikir ini yang terdekat dengan port yang nomor 1 ya, ini 1 2 3 4. Saya pikir ini yang paling dekat, tetapi ternyata ini salah, ini jalur data. Jadi setelah dicari lagi, saya putus yang dua jalur ini, yang kedua dari sini, jalur ya ini yang saya putus. Kalau Anda punya tipe yang sama ya, D-Link, switch D-Link. Nah, yang saya potong ini jalur untuk 78 kalau nggak salah ya. Iya. Untuk jalur 7 dan 8 itu negatif. Kalau 3-4-nya di sini. Jadi tinggal cut di sini, diputus. Kelihatan jalurnya ya dari sini nih. Jalur ini untuk yang port yang nomor 1. Jadi jalur kedua diputus. Nah, ini udah diputus. Maaf, agak ribet nih. Kita perbesar dulu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini port 1 ya. Saya pasang di jalur nomor 4 untuk positif. 1 2 3 4 ya untuk positif.
kemudian nomor 8 untuk negatif. Tapi yang saya potong itu 45, jalur 45 ya. Terus jalur 78 saya potong gitu. Untuk jalur 4 dan 5-nya itu di bagian ini udah kelihatan jalurnya, yang ini nih. Yang kedua nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Karena agak sulit saya. Ini 1 2 3 4. Jadi ini port yang atas, jajaran yang atas ya. Jadi port 1 2 3 4. Nah, yang dipotong untuk jalur keempat dan kelima, ini saya potong di bagian ini yang agak ini saya potong. Ini berarti jalur kedua ya, dua-duanya dipotong. Satu jalur ada dua, berarti ini 4 sama 5 ini. 1 2 3 4 sama 5. Nah, yang 78-nya dibalik di atas. Harus dibalikin. Nah, yang tadi gitu. Nah, yang tadi. Jadi mudah-mudahan ini untuk yang punya ininya mungkin agak sulit menentukan, tapi seperti saya yang baru aja mau modifikasi. Kalau yang udah pengalaman pasti udah tahu, karena saya juga pertama kali memodif ini, jadi ya harus nyarinya lama gitu. Karena berisiko pada saat memperbaiki salah potong itu, ini saya ya, karena mata saya kurang bagus, ini kurang jelas, jadi nyambunginnya aja susah banget gitu, karena nggak kelihatan. Wah, bagian mana nih? Oh ya, ini mana nih? Oh ya, ini. Nah, ini nih. Ini udah sempet saya potong cuman satu, ini dua kan, 1 2. Ini saya potong percobaan. Saya pikir ini paling deket dengan ini bagian ini ya, port 1, tapi ternyata yang ini bagian data. Nah, terus saya sambungin. Nah, ternyata yang bagian 7 dan 8 ini, 7 8 ini, jadi saya putus dua-duanya dan berhasil. Jadi Anda tinggal tergantung, saya kan cuma satu port dulu gitu ya, kalau mau ya cari di sini jalurnya kan, setiap port itu ada 4 jalur. Di bagian ini 4 jalur, bagian bawah 4 jalur setiap port ya. Untuk 8 bagian ini, yang port 1 ini 2 jalur ya, di bawahnya 2 jalur, jadi 8. Setiap satu jalur itu ada 2, jadi 8. Tuh kelihatan ya.
yang ini yang dipotong ya. Mudah-mudahan ini membantu menentukan. Sekarang kita coba ya, kita tes. Harusnya ini dikasih ini dulu pengaman. Biar kalau ada apa-apa ini aman, enggak konslet. Kasih ini aja. Nanti lagi dipakai apa, lem tembak. Sementara aja nih. Sekarang kita pasang. Pasang baut. Sekarang kita pasang ininya juga. Tadinya saya mau ganti ini AC-nya, tapi untuk sementara pakai ini. Dari sini ya, saya ngambil dari bawaannya ini 12 volt, ambil ke step down, outputnya itu yang kabel ini tadi 9 volt. Ini untuk tepeling ya. Jadi karena saya ingin berbeda ya, di blok 1, blok 2, blok 3, ada 3 blok. Saya ingin ini yang 9 volt, 12 volt, 24 volt gitu maksudnya. Jadi tapi bertahap ya, bukan sekarang dipasang. Nanti kalau udah ada step downnya dan stabilisernya, ini juga saya mau ganti, bukan dengan ini. Saya ganti aja ini sama gitu. Jadi ngambil powernya bukan dengan AC di sini gitu, DC aja. Itu rencananya. Oke, kita testing agak ribet ini. Masukkan. Terus ini 12 volt ya. Terus ini powernya udah, power supply. Sekarang kita
colok. Udah hidup. Power udah hidup. Sekarang kita colok ini ke TP-Link. TP-Link udah nyala, nanti ini nomor 1 berkedip. Sekarang bagian inputnya, input dari Mikrotik ya. Input Mikrotik ke port 24 yang terakhir nih, port input. Nah udah, nih input ada, 1 ada, udah nyala, berhasil. Kita tutup dulu sebentar, kita lihat. Ini TP-Linknya seperti biasa buat percobaan ini. Kita tes. Tesla product has Udah. got a lot of technology built into it. It's really an answer to one of the big challenges we've got. We all know that we're transitioning our electricity systems to renewables. It is the way of the future. We're going to see a lot of it. Udah berhasil ya. Baru 1, yang ini belum. Ini belum. 1, 9 sama 17. Yang ini khusus buat output, jadi bisa otomatis itu bisa oper, bisa diubah-ubah, fleksibel gitu. Jadi segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini untuk Anda yang memiliki switch D-Link yang mereknya sama, mungkin merek itunya, tipenya juga beda, tipe juga sama ya jalurnya mungkin, tapi harus dicek dulu. Oke, terima kasih sudah nonton. Salam, dah.